Sejarah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, bahwa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang sekarang ini itu dimulai sejarahnya dari Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1961 jadi Fakultas Tarbiyah Yogyakarta yang di Malang. Kemudian tahun 1965 itu beralih ke Surabaya, IAIN Surabaya, yaitu Fakultas Tarbiyah yang di Malang. Karena fakultas tertua itu atau Universitas Islam waktu itu PTAIN itu tertua di Yogyakarta. Kemudian tahun 1965 itu beralih ke Surabaya. Fakultas Tarbiyah yang di Malang itu berada di Malang untuk IAIN Surabaya. Kemudian pada tahun 1997 itu IAIN ini mendapatkan keluasan atau otoritas dari pemerintah menjadi STAIN Malang, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malang, pada tahun 1997, lalu berubah lagi menjadi Universitas Islam Indonesia Sudan, jadi menjadi UIIS itu tahun 2002, dari STAIN menjadi UIIS, Universitas Islam Indonesia Sudan atau Indonesia Sudan Islamic University. Baru tahun 2004 itu kemudian berubah lagi menjadi UIN Malang, belum ada namanya tahun 2004 ini. Jadi dari IAIN ke STAIN ke UIIS, kemudian baru ke UIN, dan tetapi masih belum punya nama. Akhirnya pada tahun 2009 itu UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sampai sekarang dan selanjutnya sudah tidak akan berubah lagi. Transformasi kelembagaan dari IAIN Fakultas Tarbiyah Yogyakarta, Fakultas Tarbiyah menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Surabaya, kemudian berdiri sendiri menjadi STAIN. UIIS lalu menjadi UIN, menjadi yang terakhir itu dengan nama UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang diresmikan oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2009. Ini sejarahnya. Visi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, terwujudnya pendidikan tinggi integratif dalam memadukan sains dan Islam yang berputasi internasional. Misi dan tujuan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Misi, mencetak sarjana yang berkarakter ulul albab, menghasilkan sains, teknologi, seni yang relevan, dan budaya sains tinggi. Tujuan, kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional. UKM adalah wadah untuk memenuhi bakat mahasiswa. Jika akan lulus, mahasiswa dituntut untuk mengumpulkan SKKM, Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa, yang akan dituangkan di SKPI, Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Hal ini dapat dari kegiatan non-akademik dengan skor minimal 250 poin. Janganlah menjadi mahasiswa yang sekedar kuliah lalu pulang, namun jadilah mahasiswa yang juga aktif dalam berorganisasi. Kampus menyediakan beasiswa berupa prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Jika ingin menyampaikan aspirasi, mahasiswa bisa menyampaikannya melalui SEMA atau DEMA atau HMPS atau HMJ. UIN Malik juga memiliki akselerasi, jadi saat semester 7 diperbolehkan mengambil S2, namun dengan syarat dan seleksi yang cukup ketat. Lulusan UIN Malang tidak hanya sekedar menjadi ustadz atau ahli agama, tetapi juga bisa menjadi lainnya. Kita harus bangga menjadi mahasiswa UIN, karena di universitas ini kita tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan, namun kita juga diajarkan ilmu agama. Kita adalah the best human material. Mahasiswa baru harus mengupayakan diri baik secara mental dan spiritual dalam mengikuti perkuliahan di UIN Malang. Orang yang memiliki mental spiritual memiliki 3 indikator, yaitu berpikir ilmiah. Mahasiswa baru harus melandasi pikiran dengan pengetahuan umum dan agama. Berperilaku islami dengan cara tampil dengan style khas UIN Malang, yakni berpakaian islami dengan tidak berambut gondrong serta berbicara sopan dan sebagainya. Menjadi mahasiswa yang kreatif dan terampil dalam bermasyarakat. DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa. DEMA adalah organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di lingkungan atau di level universitas.
yang terdiri dari universitas dan fakultas. DEMA mempunyai turunan yaitu HMJ. Fungsi DEMA adalah sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, sebagai lembaga yang mengkoordinir seluruh kegiatan mahasiswa. Tugas DEMA yaitu melakukan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa Universitas, mengomunikasikan kegiatan mahasiswa di tingkat universitas, melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan kementerian atau bagian-bagian DEMA, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial Hukum dan Politik, Kementerian Agama, Kementerian Pengembangan dan Kreativitas, Kementerian Komunikasi dan Informasi. SEMA, Senat Mahasiswa. SEMA adalah organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi SEMA advokasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Tugas SEMA mengawasi dan mengontrol DEMA Universitas, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh DEMA Universitas, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA Universitas, merancang dan menetapkan peraturan organisasi UIN Malang, mengesahkan DEMA Universitas, menjadi mitra kerja DEMA Universitas dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Salah satu contoh wewenang SEMA adalah membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama. SEMA tidak bekerja sendiri, melainkan dibantu dengan 4 komisi, yaitu A. Komisi membantu di advokasi dan hukum. B. Komisi memantau organisasi dan kemahasiswaan. C. Komisi administrasi dan keuangan. D. Komisi informasi dan komunikasi. UKM, Unit Kegiatan Mahasiswa. Unit kegiatan mahasiswa merupakan wadah yang menjadi tempat berhimpunnya mahasiswa dengan kesamaan minat, hobi, kegiatan, dan kreativitas. Bisa dikatakan, UKM ini sama halnya dengan organisasi ekstrakurikuler di sekolah. Jadi, semasa sekolah dulu kamu mengembangkan bakat dan minat melalui kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian saat di perguruan tinggi, UKM adalah tempat kamu mengasah bakat. Unit kegiatan mahasiswa yang terdapat di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ada 15. Yang pertama yaitu UKM Menwa. Yang kedua ada UKM Pramuka. Yang ketiga ada UKM PMI. Yang selanjutnya UKM GGB atau Gema Gita Bahana. Yang selanjutnya UKM SR atau Seni Religius. Yang selanjutnya UKM Teater. Dan yang selanjutnya UKM Maphala Tursina. Yang selanjutnya UKM Unior atau Unit Olahraga. Yang selanjutnya UKM Kopma Padang Bulan. Yang selanjutnya UKM Komus atau Komunitas Musik Studio Liga. Yang selanjutnya UKM Taekwondo. Yang selanjutnya UKM Jepret Club atau GC. UKM yang selanjutnya UKM Simfoni. Yang selanjutnya UKM LKP 2M. Yang terakhir UKM UAPM Inovasi. Isu-isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global, baik secara langsung atau tidak, dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagamaan masyarakat Indonesia serta mengganggu agenda moderasi Islam seperti konflik Palestina versus Israel, aliansi politik Arab Amerika, dan peran mahasiswa UIN Malang yaitu mahasiswa harus memerankan diri sebagai agent of change dalam menguatkan dan mendiseminasi agenda moderasi.
Mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Mahasiswa UIN harus cerdas, akademik, religius, dan kebinekaan. Apa itu moderasi dalam Islam? Definisi moderasi secara etimologi, wasatiyah berarti jalan tengah atau middle path, posisi tengah, berkeadilan. Secara terminologis, pemahaman praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagamaan, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara resiko atau logika, teks serta konteks, dasar teologis. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 143, beberapa hadis dalam Sahih Bukhari. Kenapa moderasi penting di Indonesia? Yang pertama, karena Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban Islam dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. Historitas Islam di Indonesia. Karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmoni. Yang terakhir karena ideologi bangsa ini Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang kita berada di era digital 4.0 dan akan menuju 5.0, yaitu seperti memakai hologram. Kata pepatah, siapa yang ingin memajukan dunia dia harus pandai ilmu teknologi. Barang siapa yang tidak bisa menjadi mahir dalam ilmu teknologi, maka akan menjadi budak dunia. 3 kekuatan pengubah dunia adalah yang pertama kemajuan teknologi, yang kedua agama, dan yang ketiga pasar. Peran dan peluang Universitas Islam Negeri. Yang pertama, arus utama pengembangan teknologi digital. Yang kedua, link dan match dengan sektor industri. Yang ketiga, menjadi kekuatan sosio-teknopreneur. Yang keempat, epicentrum ajaran agama inklusif. Cara bekerja pada masa depan adalah munculnya jenis pekerjaan baru akibat digitalisasi dan otomatisasi. Cara menjadi generasi unggul. Yang pertama, keagungan moral dan spiritual. Yang kedua, gandrung ilmu pengetahuan. Yang ketiga, memiliki digital quotient. Yang keempat, kesolehan, peduli sosial. Barang siapa yang mau kuasai dunia, harus dengan ilmu. Mau kuasai akhirat, harus dengan ilmu. Kalau mau keduanya, maka kuasailah dengan ilmu. Kita harus mempunyai kecerdasan emosional, tidak hanya kecerdasan digital. Jadi mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang harus punya 2 arus besar, adalah Sunni dan Syiah Islam. Social labeling seperti Islam liberal, sekular, pragmatis, modernis, tradisionalis, fundamentalis, ekstremis, teroris. Label kontemporer adalah Islam moderat dan Islam Nusantara.